Alih-alih tampil di MotoGP, Kawasaki malah berkomitmen untuk kejuaraan dunia Superbike (WSBK). Apakah kenangan kegagalan proyek motor prototipe mereka di kelas bergengsi ZX tanda hubung RR masih terasa menyakitkan buat pabrikan yang identik dengan warna hijau dan sebutan ninja itu? Ya, mulai serius bersama Tom Sika sejak 2011, lalu menggeliat pada 2012. Hingga ia sukses merebut gelar juara dunia pada 2013, kemudian dilanjutkan oleh Jonathan Rea pada 2 musim belakangan. Kawasaki kini jadi tim yang meski dikalahkan oleh pabrikan lain di WSBK. Namun, meski kelas bergengsi sangat menarik dan atraktif dalam hal pemasaran serta pengembangan motor, Kawasaki tetap saja tidak menunjukkan minatnya pada MotoGP. Apakah kerja keras mereka di MotoGP periode tahun 2003 sampai tahun 2009 dengan proyek ZR tanda hubung RR dirasa gagal, atau kegagalan itu juga membuat penjualan motor mereka di pasaran tidak signifikan? Kini banyak pentolan di olahraga balap motor dunia yang bertanya-tanya, mengapa Kawasaki sama sekali tidak tertarik untuk membuktikan dirinya sekali lagi di ajang balap GP. Kalau mereka ada di MotoGP, itu adalah omong kosong besar, sembur Ronald TNKT dalam pembicaraan dengan Motorsport Total. Pria pemilik tim privatir TNKT yang kini mewakili tim pabrikan Honda di WSBK itu, boleh saja bicara itu. Karena timnya sudah bertahun-tahun bertarung dengan Kawasaki di ajang balap motor produksi dunia. Lantas, apakah kegagalan dari proyek ZX tanda hubung RR pada tahun 2003 sampai tahun 2008 benar-benar menjadi alasan Kawasaki tidak punya minat kembali ke MotoGP? Mereka membuat keputusan untuk tidak menjalankan proyek itu lebih jauh dan malah menyeberang ke sini, WSBK. Tapi saya mengerti keputusan mereka, karena lebih masuk akal untuk balapan di ajang ini. Namun di sisi lain, produsen besar otomotif dunia pastinya ingin tampil juga di kelas bergengsi sebuah olahraga, namun untuk tampil di level yang berbeda, tentunya harus didukung oleh anggaran dan sumber daya yang bersangkutan, imbu pria asal Belanda tersebut. Sementara itu, Cas Davies mengutarakan keheranannya plus rasa tidak mengertinya dengan strategi Kawasaki saat ini, yang melihat WSBK sebagai medan tempur utama. Saya sedikit terkejut, karena aneh kalau salah satu produsen terbesar tidak hadir di MotoGP. Kawasaki memilih fokus di WSBK. Mengapa? Mungkin mereka berpikir akan lebih baik tampil di ajang ini, tutur Davies. Yamaha, Aprilia dan Ducati juga terlibat di WSBK, terlepas dari proyek mereka di MotoGP. Sementara Kawasaki terbatas di ajang ini saja, kata Davies bertanya-tanya. Tapi pembalap tim Aruba Ducati yang baru saja mensapu bersih WSBK Italia 2017 di sirkuit Imola 13-14 Mei itu merasa senang kalau kedepannya WSBK melibatkan lebih banyak tim pabrikan yang juga tampil di MotoGP. Contohnya Suzuki, akan menyenangkan jika gitu. Tapi setiap pabrikan selalu memiliki strategi yang berbeda, kata pembalap 30 tahun dari Britania Raya tersebut. Adapun juara dunia MotoGP 2006 yang pada 2 musim belakangan membela tim Honda di WSBK, Nicky Hayden, tahu betul soal bisnis di kelas bergengsi. Tapi apakah Kawasaki masih terbelit masalah dana buat tampil di MotoGP? Saya tidak tahu persis situasinya dan tidak tahu seberapa besar anggaran mereka. Ada banyak faktor yang saling mempengaruhi di MotoGP, dan saya pikir mereka, Kawasaki, bisa tampil oke di sana, urai Hayden. Mereka, Kawasaki, tahu cara membangun motor yang bagus. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak naik ke kelas bergengsi. Jika mereka menjual motor cukup banyak melalui tampil di WSBK, maka itu oke-oke saja, kata Hayden menambahkan. MotoGP tidak murah, karena akan menghabiskan banyak uang buat menjalankan proyek di sana. Mungkin sponsor besar akan jadi sesuatu, tetapi bisa jadi
bakal tidak terlalu bermanfaat buat mereka jika tampil di MotoGP. Tukas pembalap yang identik dengan nomor motor 69 tersebut